Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang kita bahas adalah conduct problem. Nah, apa itu conduct problem? Conduct problem itu adalah tingkah laku antisosial, tingkah laku pengerusakan, dan tingkah laku kekerasan yang dilakukan oleh anak atau remaja dan dilakukan baik secara terbuka maupun kebanyakan tidak di depan umum, artinya tertutup. Nah, itu yang disebut dengan conduct problem. Jadi conduct problem itu tingkah laku yang dilakukan anak atau remaja, yang dilakukannya itu seperti kekerasan, tingkah laku yang antisosial, dan pengerusakan. Ya. Nah, conduct problem ini atau juga antisocial behavior itu adalah kata yang merujuk pada serangkaian sikap dan perilaku anak atau remaja yang nggak sesuai dengan usianya. Nggak sesuai maksudnya adalah dia tidak sesuai dengan harapan dari keluarganya. Tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan juga bisa berupa tingkah lakunya itu adalah pengerusakan atau kekerasan yang dilakukan pada barang ataupun orang. Nah, ini sebenarnya kita bahas adalah definisi. Dari tadi juga kita bahas adalah definisi. Nah, ini definisi lainnya, tapi intinya sih tetap sama ya. Bahwa conduct problem itu adalah perilaku antisosial yang khas ditampilkan dalam berbagai situasi, bisa di rumah, sekolah, ataupun tempat kerja, tampilan perilakunya yang merusak secara signifikan. Tidak ada simptom atau gejala esensial, kecuali ditinjau dari jumlah tampilan perilaku, tingkat brutalitasnya, dan persistensi pemunculannya dalam 12 bulan, jadi sekitar 1 tahun. Conduct problem ini juga disebut juga dengan agresif antisocial behavior atau juga kadang disebut dengan acting out behavior. Ya, acting out behavior itu kata Robert McMahon seperti marah ya, marah dengan cara berteriak, kemudian mengamuk gitu ya untuk menunjukkan agresi, kemudian merusak secara fisik ya. Kadang juga disebut dengan oppositional, pembangkang barangkali kalau di Indonesia ya, antisosial, sosial agresif atau conduct disorder. Itu nama-nama yang sebenarnya mempunyai makna yang sama. Nah, latar belakang dari anak yang mengalami conduct problem ini biasanya memiliki riwayat social isolation. Dia terisolasi secara sosial atau juga mengalami rejection, penolakan dari lingkungan. Kemudian tingkah laku sosialnya itu jadi nggak wajar karena tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Dan biasanya mereka sangat tertarik dengan tema-tema kekerasan. Nah, conduct problem ini secara kontekstual pada anak-anak sih biasanya normalnya dia akan menurun. Agresivitas seperti itu biasanya memang terjadi pada anak-anak, tetapi secara normal dia akan menurun sejalan dengan usia. Tetapi pada anak-anak yang mengalami conduct problem, yang memiliki masa conduct problem, mereka akan menetap sesuai dengan usianya. Pada anak-anak yang normal, dia akan menurun. Kenapa? Karena dia mulai tahu tentang kepemilikan. Oh, ini punya dia, ini punya orang lain. Kemudian dia juga sudah mengembangkan empati kepada orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sedangkan yang mengalami conduct problem, justru itu akan menetap. Jadi dia nggak merasakan hal seperti yang disebutkan tadi. Nah,
conduct problem ini ada di diagnosa jenis-jenisnya itu ada yang disebut dengan oppositional deviant disorder atau ODD, terus juga bisa conduct disorder atau CB. Kemudian ada disruptive behavior disorder atau DBD, bukan demam berdarah ya. Dan not otherwise specified. ODD, oppositional deviant disorder. Ini adalah perilaku negativistik, artinya dia berlawanan, tingkah laku melawan ya, melawan. Bermusuhan dan melawan yang dimunculkan sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Jadi sekurang-kurangnya dilakukan 6 bulan dan menampilkan 4 atau lebih simptom yang ada di bawah ini. Jadi 1, mudah kehilangan kontrol akan emosi yang dimilikinya. Terus sering berdebat dengan orang dewasa. 3, menolak mematuhi perintah atau aturan yang ditetapkan oleh orang dewasa di sekitarnya. 4, dengan sengaja mengganggu orang lain. Dan yang kelima, sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang ia lakukan. Terus yang keenam itu adalah mudah merasa terganggu dan kesal oleh orang lain. Terus mudah marah, benci, dan tersinggung. Dan yang ke-8, mudah menyimpan rasa dendam dan ingin balas dendam. Nah, kalau ada anak-anak menampilkan dari 8 simptom ini, menampilkan 4, minimal 4 cirinya, kemudian itu terjadinya selama 6 bulan, maka itu bisa disebut dengan oppositional deviant disorder atau ODD. Nah, ini batasan ini adalah batasan yang terdapat di DSM-4-TR. Kalau untuk conduct disorder sendiri adalah perilaku yang tidak dapat diatur. Sifatnya menetap, berulang kali dilakukan, ditampilkan perilaku agresif dan antisosial. Dan biasanya conduct disorder ini menimbulkan penderitaan pada orang lain, melanggar hak orang lain melalui tindakan agresif secara verbal ataupun bisa secara fisik ya. Jadi bisa verbal, bisa fisik. Nah, pola perilaku yang ini conduct disorder ini biasanya berulang dan menetap ya. Dan juga enggak sesuai dengan aturan-aturan dan norma yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, disebut dengan conduct disorder ketika sedikitnya 3 kriteria nanti akan disebutkan ini ya, itu terjadi paling enggak 12 bulan. Ya. Atau setidaknya 1 kriteria muncul secara menetap minimal 6 bulan. Ya, itu jadi kalau ada 1 dari ini yang akan disebutkan ini terjadi selama 6 bulan menetap, maka disebut conduct disorder. Atau kalau waktunya diperpanjang jadi 1 tahun harus 3 ya. Nah, yang pertama ya, agresinya itu kepada orang atau binatang. Dia suka membuli, suka ngancam, mengintimidasi. Kemudian juga suka memulai perkelahian, berantem, ngajakin berantem. Kemudian juga menggunakan senjata ketika berantem atau merusak itu menggunakan senjata. Senjatanya juga bisa berupa pisau, bisa berupa pistol, bisa berupa botol yang dipecahkan sehingga tajam, kemudian bisa batu bata ataupun bisa bat untuk main kasti gitu. Terus juga suka ini dia menyakiti orang lain ya. Jadi dia
cruel to people, jahat sama orang lain, suka mukul orang lain. Ya, selain itu dia juga sama binatang juga dia jahat. Kucing lagi jalan tiba-tiba ditendang. Kucing lagi tidur misalnya ya dibakar atau diinjak ekornya misalnya ya. Kemudian melakukan pencurian dengan sengaja, melakukan konfrontasi langsung dengan korban. Jadi mencurinya nggak cuma mencuri diam-diam, tapi bentuknya membegal, ya, malak, misalnya merampok, pemerasan, malak tadi ya, kalau bahasa kita ya, perampokan dengan senjata kekerasan dan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Jadi juga bisa seperti itu. Kemudian juga bisa merusak ini properti, rusak properti dengan sengaja melakukan pembakaran dengan tujuan untuk menimbulkan kerusakan atau dampak yang serius, kemudian dengan sengaja menghancurkan atau merusak barang-barang milik orang lain misalnya, nggak hanya dibakar, misalnya dihancurkan, gitu ya. Kemudian juga dia bisa melakukan juga aksi pencurian, misalnya masuk ke rumah orang lain, bangunan milik orang lain atau mobil milik orang lain dengan paksa. Kemudian berbohong untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau untuk menghindari hukuman. Kemudian juga mencuri tanpa harus ada konfrontasi langsung dengan korban. Kemudian juga melakukan kekerasan-kekerasan yang serius, gitu ya. Misalnya pada usia 13 tahun misalnya dia begadang, padahal udah dilarang oleh orang tuanya, tapi sengaja dia begadang. Kemudian kabur dari rumah, gitu ya, kabur dari rumah, misalnya lewat jendela, gitu ya, kabur. Paling enggak katanya 2 kali ketika dia tinggal bersama orang tuanya. Jadi terus di kabur itu dia kaburnya itu lumayan lama, gitu ya. Kemudian juga kabur dari sekolah juga ya, bolos misalnya sebelum usianya 13 tahun. Penyebabnya untuk conduct disorder ini ada penyebab biologis. Jadi ada masalah genetik juga. Terus juga nikotin itu juga ternyata berpengaruh ya, nikotin. Terus vitamin ya, nutrisi, jadi masalah gizi. Kemudian juga masalahnya adalah hyperarousal atau temperamen arousal. Jadi arousalnya dia mudah sekali terbangkitkan, mudah sekali marah, mudah sekali tersinggung. Penyebab psikososialnya adalah dia mendapatkan insecure attachment. Attachment yang didapatkannya itu insecure. Kemudian dia bisa saja social learning. Teori social learning artinya dia memodeling, meniru orang lain. Yang dia suka nonton film-filmnya kekerasan, seperti itu. Kemudian dia juga mengalami penurunan dalam hal social skill. Kemudian juga yang menjadi faktor psikososial itu adalah kemiskinan. Kemiskinan juga menyebabkan orang jadi melakukan tindak-tindak kekerasan. Kemudian kekerasan secara komunitas, community violence. Terus juga supervisi yang kurang dari orang tua dan juga bisa karena dia pernah mengalami child abuse. Nah, masalah yang terkait dengan CV ini ya, ini bisa masalahnya juga masalah kognitif dan verbal, ya, penurunan kognitif dan kemampuan verbal. Kemudian masalah belajar dan sekolah. Kemudian masalah self esteem
kemudian masalah dengan peers, teman sebaya, kemudian masalah keluarga, juga masalah kesehatan. Sedangkan yang menyertainya itu ADD atau ADHD. Ternyata conduct problem itu dia komorbidnya itu ada ADHD. Juga depression dan anxiety, kecemasan. Prevalensi pada dan gendernya ya pada masa anak-anak itu ODD ya, oppositional deviant disorder itu lebih banyak terjadi dibandingkan dengan conduct disorder. Kalau pada masa remaja sama ininya ya angka kejadiannya. Untuk secara lifetime di Amerika itu ODD itu secara umum terjadi 10% dari anak-anak itu mengalami ODD. Dari 100% jadi 10%-nya mengalami ODD. 11% itu yang ODD itu adalah laki-laki, sedangkan 9% itu perempuan. Untuk conduct disorder itu angka kejadiannya ada 9% dari populasi anak-anak, 12% itu laki-laki dan 7% perempuan. Jadi lebih banyak laki-laki yang melakukan conduct disorder dibandingkan perempuan, walaupun perempuan juga ada ya. Itu. Nah, jadi seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk materi conduct problem ini. Kalau tentunya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita perjelas di bagian diskusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.